selamat datang di Sisi Lain Kehidupan, buat tempat kamu bisa dengerin cerita-cerita misteri, kejadian ganjil, dan hal-hal aneh yang sering luput dari mata manusia biasa. Di sini, kita bakal ngobrolin sisi gelap dari kehidupan. Mulai dari kisah nyata yang bikin merinding, urban legend yang masih jadi teka-teki, sampai pengalaman supranatural yang bikin bulu kuduk berdiri. Jangan lupa klik subscribe ya. Langsung aja, gelapin lampu, pasang headset, dan siap-siap karena ini dia kisah dari Sisi Lain Kehidupan. Namaku Jatmiko. Usia sudah menginjak kepala 6. Tapi aku masih ingat jelas. Malam kelahiran itu malam yang mengubah desaku selamanya. Desa kami bernama Jimat, sebuah perkampungan terpencil di lereng Bukit Selatan, berbatasan langsung dengan hutan keramat yang dikenal dengan nama Alas Giriwatu. Warga di sini hidup sederhana. Mereka percaya pada hal-hal gaib, pada pantangan-pantangan yang tak tertulis, dan pada ucapan para sesepuh lebih dari kitab manapun. Dan malam itu, langit memerah seperti daging mentah. Suara anjing menggonggong terus-menerus, tak berhenti bahkan setelah tengah malam. Ular keluar dari lubang-lubangnya, berkeliaran di sekitar pematang sawah. Pertanda buruk, kata Mbah Taryo, sesepuh tertua di desa ini. Sementara itu, dari sebuah rumah bambu di pinggir desa, terdengar jeritan dari seorang ibu yang sedang melahirkan. Namanya Mbak Sari, istri dari Pak Warto, pasangan sederhana yang telah lama menanti kehadiran anak. Setelah bertahan-tahan tak kunjung diberi keturunan, akhirnya Mbak Sari mengandung. Tapi sejak awal, kehamilan itu terasa janggal. Astagfirullah, darahnya terus keluar. Cepat ambil daun sirih dan kelapa muda, teriak Mbah Inem, dukun beranak yang membantu proses persalinan. Peluh membasahi wajahnya, tangannya bergetar saat menarik keluar bayi pertama, anak perempuan. Gumamnya terengah, namun yang aneh, bayi itu tak menangis. Matanya terbuka lebar, memandangi seisi ruangan, seolah sadar akan dunia. Beberapa detik kemudian, bayi kedua lahir menangis keras. Nadanya seperti bergema. Suara tangis itu membuat bulu kuduk berdiri. Dua bayi perempuan, kembar identik, tapi berbeda dalam aura. Begitu keduanya lahir, Mbah Inem tiba-tiba pingsan. Lampu sincir padam, hanya ada cahaya dari bulan merah yang menyorot masuk melalui celah dinding bambu. Keesokan harinya, keanehan mulai terasa. Seekor kambing milik Pak Parno ditemukan mati dengan mata hilang dan lidah terjulur keluar. Pikas Kakeran di tubuhnya seperti diterkam binatang besar. Anak-anak desa mulai demam tanpa sebab. Dan malam itu juga, pohon beringin tua di tengah lapangan desa tumbang. Padahal sudah ratusan tahun berdiri kokoh. Warga mulai resah. Ini bukan kelahiran biasa, bisik Bu Mujiem di pasar. Anak kembar itu bukan dari rahim manusia semata. Namun Pak Warto tetap percaya bahwa anaknya adalah anugerah. Ia memberi nama mereka Sumala dan Kumala, dua nama indah yang artinya sinar dan permata. Tapi sinar dan permata itu ternyata membawa gelap dan luka. 3 tahun berlalu, Sumala dan Kumala tumbuh jadi anak yang biasa. Mereka jarang berbicara, dan jika bicara pun, nadanya datar, tak berintonasi seperti anak-anak seumur mereka. Yang lebih aneh, mereka tak pernah sakit. Bahkan saat seluruh desa terkena flu, mereka tetap sehat. Sumala lebih pendiam, ia sering menghilang, lalu muncul tiba-tiba di tempat berbeda. Pernah suatu hari, ia ditemukan duduk di atas batu nisan milik seorang dukun tua yang dulu dibenci warga desa. Ia duduk diam, menyenandungkan lagu Jawa kuno yang bahkan tidak dikenal oleh siapa pun, lagu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kumala lebih agresif. Pernah saat bibinya memarahinya karena tak mau makan, ia menggigit lengan sang bibi. Bukan gigitan biasa, kulitnya robek dan bekasnya menghitam
seperti luka yang disumpahi. Bibinya demam seminggu penuh setelah itu. Namun Mbak Sari terus membela anaknya. Mereka hanya anak kecil, katanya. Tapi anak kecil macam apa yang tidak punya bayangan saat terkena sinar matahari? Ada malam-malam di mana warga mendengar suara tawa anak kecil dari arah sungai Kaligrogol. Padahal tak ada anak-anak yang bermain di sana malam-malam. Warga penasaran lalu menyusul suara itu. Yang mereka temukan hanya 2 pasang jejak kaki kecil yang berujung di tepi sungai, namun tak ada jejak kembali, seolah mereka lenyap ke dalam air. Malam lain, Bu Tarti, tetangga sebelah rumah mereka, mengintip lewat jendela. Ia mengaku melihat Sumala berdiri sendiri di halaman saat hujan deras turun. Ia menatap ke arah rumah Bu Tarti sambil tersenyum lebar, dan matanya mengeluarkan air darah. Keesokan harinya, ayam-ayam di kandang Bu Tarti mati semua. Pertanda makin nyata. Desa mulai ketakutan. Pak Bayan, kepala dusun, mengusulkan agar Sumala dan Kumala diruqyah. Namun, tak ada yang berani mendekat. Bahkan, Ustaz Soleh, ustaz muda dari dusun sebelah, hanya berkata, "Ini bukan jin biasa. Aku melihat mata mereka, bukan mata manusia." Lalu, datanglah malam bulan gelap malam, di mana langit seperti lenyap. Tak ada bintang, tak ada bulan. Dan di malam itu, anak pertama yang mengejek Sumala dan Kumala ditemukan tewas. Namanya Bagas. Usianya 10 tahun. Ia sering menggolok-golok kedua kembar itu dengan sebutan anak setan. Tapi malam itu, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon sawo belakang sekolah. Mulutnya dipenuhi kerikil dan pasir. Lidahnya keluar. Matanya membelalak. Tidak ada tanda luka fisik selain leher yang menggantung. Namun yang membuat orang merinding, di bawah pohon itu tertulis dengan tanah liat merah, "Satu untuk mereka." Kabar itu membuat gempar desa. Warga panik. Banyak yang mulai mengungsi ke desa tetangga, meninggalkan rumah mereka begitu saja. Ladang-ladang dibiarkan kosong. Sekolah ditutup sementara. Dan yang paling mengerikan, setiap malam, tawa Sumala dan Kumala terdengar dari balik rumah mereka. Padahal menurut Pak Warto, mereka sedang tidur. Akhir cerita malam itu, aku Jatmiko ikut rapat darurat di balai desa. Semua sepakat harus ada tindakan. Tapi sebelum langkah apapun diambil, pohon besar di tengah desa terbakar sendiri. Api muncul dari akar, menjalar ke batang pohon, lalu meledak begitu saja. Tak ada angin, tak ada petir. Tapi dalam nyala api itu, aku bersumpah, aku melihat 2 sosok kecil berdiri di tengah kobaran, menari. Dan sejak saat itu, desa Cimat tak pernah sama lagi. Sejak kematian Bagas yang tragis, suasana desa Cimat semakin mencekam. Rumah-rumah kosong makin banyak. Warga yang bertahan memilih menutup rapat pintu mereka saat malam menjelang. Tak ada lagi anak-anak bermain layangan di lapangan. Tak ada tawa di sore hari. Tak ada suara kentongan ronda yang terdengar. Hanya suara kodok dan desir angin yang membawa rasa dingin dan takut. Keluarga Pak Warto tetap tinggal. Mereka seperti tak terpengaruh dengan ketakutan warga. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Sumala dan Kumala terlihat tertawa kecil setiap kali kabar duka menyebar, seolah kematian dan ketakutan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Seminggu setelah kematian Bagas, kejadian aneh menimpa Pak Seno, tukang kebun sekolah dasar. Ia menemukan bekas kaki kecil di atas plafon ruang guru. Bekas itu seperti telapak kaki anak kecil, basah dan berlumpur, berjalan memutar seolah sedang bermain di tempat mustahil. Saat malam harinya Pak Seno berjaga, ia mendengar suara tawa kecil dari dalam ruang kelas. Pelan, seperti bisikan. Namun saat diperiksa, ruangan kosong, lampu padam, dan di papan tulis tertulis kata
Sumala. Kumala main lagi tulisan itu. Seperti dicoret dengan arang dan darah. Pak Seno jatuh sakit keesokan. Harinya demam tinggi dan matanya merah seperti terbakar. Ia terus mengigau, menyebut nama kedua anak itu sambil menangis. Titik puncak dari ketakutan warga datang ketika terjadi peristiwa mengerikan di pemakaman umum desa. Seorang ibu tua, Bu Sarti, meninggal karena usia, tapi saat jenazah hendak dimakamkan, sesuatu yang ganjil terjadi. Sumala, yang biasanya jarang keluar rumah, tiba-tiba muncul di pemakaman, berdiri diam di ujung nisan. Tubuhnya kotor, rambutnya basah dan berantakan, matanya kosong. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Semua warga memperhatikan, sebagian mencoba mengusirnya. Tapi Pak Warto datang dan berkata, biar saja, dia hanya ingin melihat. Tapi saat peti mulai diturunkan ke liang lahat, terdengar tawa keras panjang, nyaring, dan berasal dari Sumala. Anak kecil itu tertawa, menertawakan kematian. Warga yang melihat langsung bergidik. Bahkan Pak Bayan, orang paling rasional di desa, memutuskan keluar dari acara itu dan bersumpah tak akan dekut-deket dengan keluarga Pak Warto lagi. Cah Ayu, anak perempuan berusia 8 tahun, yang tinggal 2 rumah dari Pak Warto, menjadi korban. Berikutnya, Cah Ayu sering diajak bermain oleh Kumala. Awalnya ibunya merasa senang karena anaknya jadi punya teman, tapi perlahan perilaku Cah Ayu berubah. Ia sering bicara sendiri, kadang tertawa di pojok rumah. Suatu malam, ia tiba-tiba keluar rumah sambil membawa mangkuk nasi dan memberikannya ke arah gelap di belakang rumah. Ini buat Kumala dan ibunya, biar kenyang terus, katanya. Padahal saat itu, Kumala sedang ada di dalam rumahnya sendiri. Cah Ayu jatuh sakit. Tak lama setelah itu, tubuhnya panas dingin, dan yang paling aneh, luka gigitan besar muncul di perutnya. Gigitannya bukan dari manusia, bekas gigi kecil tapi tajam, seperti rahang binatang. Ibunya menangis dan datang ke rumah Pak Warto. Tapi saat mengetuk pintu, yang membukakan adalah Kumala. Tersenyum manis sambil berkata, "Cah, Ayu pinjam nyawa sebentar ya." Di tengah kekacauan itu, seorang tamu tak dikenal datang ke desa. Namanya Ustadz Damar dari pesantren besar di luar daerah. Ia mengaku datang karena mendengar gangguan besar dari arah selatan. Ustadz Damar bertemu dengan para tetua desa dan meminta izin untuk bertemu langsung dengan keluarga Pak Warto. Tapi yang mengejutkan, begitu melihat wajah Sumala dan Kumala, ia langsung pucat. Mereka bukan anak biasa. Saya pernah membaca tentang ini. Ini bukan kesurupan. Ini wadah roh tua yang ditanam lewat rahim yang dilarang mengandung kembar. Eustace Damar mulai menelusuri masa lalu Mbak Sari. Ia menemukan fakta mencengangkan. Dulu, sebelum hamil, Mbak Sari sempat diruat oleh Kiai Jalal karena sering keguguran. Dalam ruatan itu, sang Kiai mendapat petunjuk bahwa Mbak Sari tidak boleh mengandung 2 jiwa sekaligus. Jika itu terjadi, maka salah satu anak akan menjadi wadah dari roh leluhur terlarang. Roh anak-anak korban tumbal zaman dahulu yang tidak pernah dikuburkan dengan layak. Namun, Mbak Sari hamil kembar tak lama setelah itu. Dan saat ia menyadari bahwa kandungannya 2, ia menyembunyikan fakta itu dari suaminya dan tetua desa. Karena katanya, "Saya hanya ingin jadi ibu." Ustadz Damar memutuskan untuk melakukan ruqyah ringan terhadap Kumala dengan izin orang tuanya. Tapi malam itu, saat ayat pertama dibacakan, Kumala tertawa dan menggigit lidahnya sendiri. Darah muncrat dari mulutnya. Namun ia terus tertawa. Lalu ia berbicara, tapi bukan dengan suara anak kecil. "Kami sudah diberi tubuh, janji sudah dibayar. Tumbal belum lunas." Semua yang hadir malam itu gemetar. Suara itu berat, seperti dari perut bumi. Kumala lalu kejang, dan ruangan tiba-tiba
bergetar seperti dilanda gempa kecil. Pagi harinya, lantai kamar tempat Rukiah dilakukan retak membentuk simbol aneh, dan Kumala tidur selama 2 hari tanpa bangun. Setelah kejadian itu, warga semakin yakin Sumala dan Kumala bukan manusia seutuhnya. Mulai ada desakan agar mereka diasingkan atau dikirim ke pesantren untuk dibersihkan. Tapi keluarga Pak Warto menolak keras. Pak Warto bahkan mulai mengancam warga dengan parang jika ada yang koba-koba menyentuh anaknya. Suatu malam, Mbah Taryo, sesepuh yang sejak awal menentang keluarga itu, ditemukan meninggal di balai desa. Kepalanya menancap paku besi, dan lilin hitam menyala di sekeliling tubuhnya. Di dinding balai desa tertulis dengan darah, "Suara sesat harus diam, tak ada saksi, tak ada jejak, tak ada suara." Tapi semua tahu siapa yang melakukannya. Kini desa benar-benar terbelah. Sebagian ingin mengungsi, sebagian ingin bertindak, tapi semua tahu bahwa Sumala dan Kumala tidak bisa disentuh sembarangan, karena sejak mereka datang, tidak hanya tubuh yang mati, tapi akal dan jiwa pun mulai terkikis. Dan entah bagaimana, Sumala dan Kumala tahu siapa yang membenci mereka. Mereka hanya akan menunggu dan menertawakan kematian berikutnya. Melama 2, gerimis turun perlahan membasahi atap rama-rama warga desa Cimat. Udara dingin merambat masuk dari celah dinding bambu, membawa serta aroma tanah basah dan ketegangan yang tak terucap. Di dalam rumah panggung sederhana yang mulai lapuk, Ustaz Damar duduk bersila di depan Bu Saminah, salah satu warga tertua yang tersisa di desa. Wanita tua itu menggenggam tasbih, namun suaranya bergetar saat berbicara. Ada yang disembunyikan dari awal Kiai, bukan cuma oleh Mbak Sari, tapi juga oleh almarhum Mbah Kartono, bapaknya Pak Warto. Ustaz Damar memejamkan mata menorik napas dalam-dalam. "Saya tahu, ini bukan hanya perkara anak kembar kerasukan, ini perjanjian leluhur. Desa Cimat menyimpan banyak rahasia, tapi tak banyak yang tahu bahwa dulunya daerah ini adalah tempat tinggal para penjaga batas antara dunia manusia dan dunia jin. Dulu, saat penjajahan Belanda, beberapa tokoh desa melakukan perjanjian gaib dengan entitas dari alas Giriwatu agar desa mereka terlindung dari bala dan perang. Salah satu dari mereka adalah Mbah Kartono, kakek dari Sumala dan Kumala. Ia dikenal sebagai orang yang sakti dan ditakuti, bahkan oleh sesama dukun. Menurut pengakuan Bu Saminah, Mbah Kartono memiliki ilmu pemanggil roh anak-anak yang meninggal tanpa nama, roh lemah, tak punya arah, mudah dipelintir dan dikendalikan. Ia menyebutnya anak lumut. Konon, ia menyimpan puluhan roh anak lumut di dalam kendi tanah liat dan menguburnya di dekat batu Nduwur, sebuah batu keramat di tengah hutan. Tapi menjelang kematiannya, Mbah Kartono meninggalkan satu pesan kepada anaknya. "Jika kau ingin keturunanmu tak mandul, bukalah kembali kendi anak lumut. Tapi ingat, jangan biarkan 2 jiwa masuk ke dalam satu rahim." Pesan itu ternyata diabaikan oleh Pak Warto. Beberapa tahun setelah menikah dengan Mbak Sari dan tidak kunjung memiliki anak, Pak Warto mulai resah. Ia mulai menjauhi masjid, sering masuk ke dalam hutan sendirian, bahkan terlihat berbicara sendiri di sawah. Menurut Pak Dasiran, tetangganya, suatu malam ia melihat Pak Warto berjalan ke dalam hutan tanpa alas kaki, membawa kendi dan sesajen. Ia tidak kembali hingga pagi. Sejak malam itu, Mbak Sari hamil. Awalnya, kehamilan itu dianggap sebagai keajaiban, tapi dalam bulan keempat, Mbak Sari mengalami mimpi berulang. Ia berjalan di tepi sungai yang penuh mayat anak-anak. Di seberang sungai, ada 2 sosok kembar yang memanggilnya sambil menangis. Lalu tertawa, suara mereka serak, tua, dan dingin.
Mbak Sari menyembunyikan mimpi itu dari siapapun, bahkan dari suaminya. Tapi tubuhnya terus melemah. Rahimnya membesar terlalu cepat. Saat periksa ke dukun bayi, Mbah Inem berkata sambil menahan napas, "Ini bukan satu anak, ini dua. Tapi yang satu tidak sepenuhnya dari darahmu." Suatu hari, saat kehamilan memasuki bulan ke-8, Mbak Sari mengalami pendarahan hebat. Ia dibawa ke rumah Kiai Jalal, seorang tokoh spiritual dari desa tetangga. Di sana dilakukan ruatan rahim. Dalam ruatan itu, Kiai Jalal kerasukan, dan dalam suara berat ia berkata, "Rahim ini sudah dijanjikan, anak yang lahir akan menjadi pembawa petaka. Jangan izinkan kembaran itu melihat cahaya." Namun saat ditanya maksudnya, Kiai Jalal tak ingat sepatah kata pun. Meski begitu, peringatan itu terlambat. Sebulan kemudian, Sumala dan Kumala lahir dengan fenomena langit merah dan pohon tumbang yang disaksikan seluruh desa. Dalam catatan Ustadz Damar yang mulai mencatat dan menyelidiki gejala gaib di desa itu, Sumala dan Kumala menunjukkan tanda-tanda aneh sejak bayi. Sumala tak pernah menangis, tapi matanya mengikuti semua orang yang masuk ke kamar, seperti mata orang dewasa yang menilai mangsanya. Kumala sering menggigit jari sendiri hingga berdarah, tapi darahnya seperti membeku seketika. Saat mereka tidur berdua, cermin di ruangan memantulkan bayangan anak ketiga yang berdiri di antara mereka. Dan puncaknya, ketika usia mereka menginjak 2 tahun, Pak Warto mengalami mimpi buruk selama 7 hari berturut-turut. Ia mengaku melihat 2 anak perempuan menggandeng tangannya masuk ke dalam tanah, lalu muncul kembali dengan wajah hancur, namun tersenyum. Ustaz Damar memutuskan untuk memeriksa foto masa kecil Sumala dan Kumala yang disimpan di rumah Pak Warto. Yang aneh, dalam beberapa foto bayangan tubuh mereka tidak pernah muncul di latar belakang. Di salah satu foto keluarga saat acara selamatan, di cermin di belakang mereka, terlihat sosok anak ketiga dengan rambut panjang dan mata merah. Dan dalam satu foto Sumala, jika diperbesar, tampak wajah perempuan tua mengintip dari balik kancing. Bajunya, benda-benda di rumah juga menunjukkan tanda-tanda gangguan. Jam dinding sering berhenti tepat jam 3:13 dini hari, waktu yang sama saat Sumala dan Kumala selalu terbangun dan berdiri di depan jendela selama 1 jam penuh tanpa suara. Merasa waktu semakin sempit, Ustaz Damar memutuskan untuk mencari Batu Nduwur, tempat leluhur menyimpan kendi roh anak lumut. Ia ditemani oleh Mas Sugeng, pemuda desa yang pernah jadi relawan pendataan desa dan tahu jalur ke dalam hutan. Perjalanan ke Batu Nduwur tidak mudah. Kabut turun padat, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan beberapa kali mereka melihat bayangan kecil berlari cepat menyeberang jalan setapak. Namun, setelah 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka, dan di sanalah Batu Nduwur berdiri, sebuah batu raksasa setinggi 2 meter, penuh dengan ukiran wajah anak-anak menangis. Di depannya, mereka menemukan lubang tanah berisi pecahan kendi, tulang kecil, dan kain bayi yang sudah menghitam. Aroma anyir darah masih terasa kuat, meski jelas tempat itu sudah lama terbuka. Ini bukan sekadar perjanjian, ini adalah penanaman, bisik Ustadz Damar. Tubuh Sumala dan Kumala telah dijadikan wadah, dan roh-roh yang masuk bukan hanya satu. Saat mereka kembali ke desa, api tiba-tiba muncul di langit utara. Sebuah rumah terbakar habis. Itu rumah Bu Saminah. Tubuhnya ditemukan tergantung di depan altar rumahnya, dengan tulisan di dinding, "Siapa yang membongkar rahasia akan dijemput lebih dulu." Warga kini benar-benar kacau. Tak ada lagi yang berani keluar malam. Bahkan banyak yang mulai membakar pakaian atau barang-barang yang pernah disentuh oleh Sumala dan Kumala.
Pak Bayan mengajukan usulan terakhir mengusir keluarga itu dari desa. Namun yang mengejutkan, saat warga berkumpul di balai desa, Sumala dan Kumala sudah ada di sana. Mereka berdiri di tengah ruangan. Sumala berkata pelan, tapi terdengar oleh semua, "Kami tidak akan pergi, karena kami belum selesai." Malam itu, 2 ekor burung hantu putih terbang di atas langit desa Jimat. Anjing menggonggong tanpa henti, dan bayi-bayi di desa menangis bersamaan, seolah tahu sesuatu akan datang. Roro itu telah bangun, dan tumbal pertama sudah dipilih. Hujan deras turun tanpa jeda, selama 3 hari, 3 malam. Seakan langit menumpahkan murka, bukan sekadar air. Tanah di desa Jimat menjadi becek, lumpur menutup jalan-jalan setapak, dan kabut tebal menggantung rendah, menutupi pohon-pohon jati. Tua seperti sosak-sosak diam yang mengawasi. Namun lebih mencekam dari itu semua adalah suasana hati warga diam, tertutup, menunggu kapan giliran mereka menjadi korban. Pagi hari, setelah rumah Bu Saminah terbakar, kabar lebih buruk datang. Pak Bayan, kepala dusun yang sebelumnya mengusulkan pengusiran keluarga Warto, ditemukan tak bernyawa di balai desa. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dengan kedua bola mata terbalik putih semua. Di dahinya tertulis dengan arang, pendosa pertama yang lebih menyeramkan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuh Pak Bayan seperti mengering dalam semalam, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Saat jenazah hendak diangkat, Sumala dan Kumala datang berdiri di ujung jalan, memandangi dari kejauhan, dengan senyum kecil di wajah mereka. Sumala berbisik pelan, dan meski suaranya tak terdengar, beberapa orang bersumpah mendengar suara di dalam kepala mereka. "Tumbal pertama sudah kami ambil. Kau tidak bisa menghentikan yang berikutnya." Beberapa hari berikutnya, satu persatu warga mulai menghilang tanpa jejak. Tak ada jeritan, tak ada bukti perlawanan. Pak Roji, tukang kayu, ditemukan hanya sehelai sarungnya di depan rumah, dengan lumpur menempel seperti bekas diseret masuk ke dalam tanah. Bu Midah, pedagang tempe, ditemukan hanya lewat sorotan lampu senter anaknya. Ia berdiri di bawah pohon pisang, diam, matanya hitam seluruhnya. Ketika dipanggil, ia roboh, dan tak pernah bangun lagi. Warga yang bertahan kini hidup dalam ketakutan. Mereka tidur bersama alat tajam, menggantungkan bawang dan ayat suci di setiap sudut rumah. Tapi tak satu pun yang memberi rasa aman, karena teror bukan datang dari luar rumah, tapi dari mereka yang tinggal di tengah-tengah desa. Pada malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara tertawa dari halaman belakang Pak Carik, sekretaris desa. Suaranya seperti tawa anak kecil, tapi berulang-ulang, seperti rekaman rusak. Pak Carik keluar dengan membawa lampu minyak dan senapan tua, tapi ia terpaku saat melihat Sumala berdiri di tengah lingkaran api kecil. Yang aneh, api itu tidak membakar rumput, tidak menyebar, hanya mengelilingi tubuh kecilnya. Sumala berdiri tenang, menatap Pak Carik sambil berkata, "Bapak suka bohong ya, dulu bilang pengen jaga desa, tapi malah jaga diri sendiri." Detik berikutnya, api melonjak dan Pak Carik roboh, tak sadarkan diri. Ia hidup, tapi mulutnya terkunci, lidahnya membatu seperti batu, dan sejak malam itu, ia tak bisa bicara sepatah kata pun. Melihat tak ada yang bisa menghentikan kejadian ini, Ustadz Damar dan beberapa warga tersisa memutuskan melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang meminta tumbal, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Dengan bantuan Mbah Surip, mantan pawang hujan, yang sudah lama menarik diri dari dunia spiritual, mereka mempersiapkan ritual malam di bawah pohon beringin besar. 7 orang hadir. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan dupa, dan membacakan iyat-iyat pelindung. Di tengah lingkaran, diletakkan mainan anak-anak tua, kain kafan,
dan tanah dari kuburan Bu Saminah. Malam itu, roh datang, tapi bukan satu. Puluhan mereka muncul dalam bentuk tangisan anak-anak dari segala arah. Teriakan mereka menusuk telinga. Suara mereka tidak berasal dari mulut, tapi dari dalam kepala. Salah satu dari mereka sosok anak kecil bertubuh setengah hangus, berdiri dan berkata dengan suara berlapis, "Kami tidak meminta ini. Kami dipanggil, ditanam, dijadikan rumah." Tapi mereka belum selesai memberi makan. Dan sekarang, semua harus dibayar. Ustadz Damar gemetar. Ia menanyakan siapa mereka. Sosok itu menunjuk ke arah timur, arah rumah Pak Warto. "Bukan Sumala, bukan Kumala, tapi yang menanam kami. Dia masih hidup, dia harus menebus." Lalu suara pecah, tanah berguncang, dan satu persatu warga dalam lingkaran muntah darah. 3 orang tewas malam itu. Keesokan harinya, Ustadz Damar mencoba mengkonfrontasi Pak Warto. Tapi yang ia temui hanyalah Mbak Sari, duduk diam di depan rumah, tubuhnya gemetar. Matanya kosong. "Anak-anak, bukan anakku. Bukan sepenuhnya." Ia menunjuk ke dalam rumah. Ustadz Damar masuk dan menemukan Sumala dan Kumala tidur di lantai ruang tamu. Tapi tubuh mereka bukan tubuh biasa. Kulit mereka seperti mulai memucat, nadi-nadi menonjol membiru, dan tangan mereka saling menggenggam. Namun darah keluar dari sela-sela jari. Di dinding rumah tergambar dengan arang sebuah simbol aneh, lingkaran dengan 2 garis silang dan kepala anak kecil di tengahnya. Simbol yang persis seperti ukiran di batu duwur. Ustadz Damar akhirnya mengumpulkan semua petunjuk. Mbah Kartono, leluhur keluarga Warto, membuat perjanjian dengan roh anak-anak dari alam gelap agar keturunannya tidak mandul. Pak Warto meneruskan perjanjian itu tanpa tahu bahwa Roro itu membutuhkan tubuh untuk berdiam dan tumbal untuk tetap hidup. Sumala dan Kumala bukanlah anak biasa, mereka adalah wadah sempurna untuk roh anak lumut karena dikandung dalam rahim yang ditandai. Dan perjanjian itu masih berlangsung. Setiap roh yang menumpang butuh 1 jiwa sebagai tumbal. Dan saat roh-roh itu terbangun, mereka meminta jatah. Tumbal pertama telah diambil. Tumbal berikutnya akan datang lebih cepat. Desa Jimat kini hampir mati. Hanya tinggal belasan jiwa bertahan. Tapi Sumala dan Kumala masih ada. Mereka duduk di depan rumah setiap malam. Berdua, diam, tersenyum. Dan jika kau lewat, mereka akan menoleh dan memanggil namamu dengan nada yang tak bisa kau tolak. Karena jika kau pernah melihat mata mereka, kau telah ditandai. Langit Desa Jimat kelabu. Matahari tak lagi hangat. Hanya seberkas cahaya pucat yang nyaris tak menembus kabut pekat yang menyelimuti hutan dan pemukiman. Hari itu sunyi. Bahkan suara ayam pun tak terdengar. Desa terasa seolah terlelap dalam kerakuran atau tengah menunggu sesuatu. Hari itu adalah hari penyegelan. Hari ketika semuanya akan dipertaruhkan. Nyawa, keyakinan, dan jiwa. 2 anak kembar yang membawa lebih dari sekadar kutukan. Ustadz Damar tidak sendirian. Ia telah memanggil 2 orang ahli spiritual dari luar daerah. Ki Sura, mantan santri sufi yang mengasingkan diri setelah gagal menyegel jin Banaspati di Blitar. Nyai Lara, perempuan sepuh dari lereng Gunung Lawu yang dikenal sebagai penjaga batas dunia bawah. Mereka bertiga berkumpul di surau kecil Desa Jimat, merapal doa dan ayat perlindungan. Dupa dibakar, air dari 7 mata air disiapkan, serta tali ijuk yang sudah diritualkan selama 7 malam digunakan sebagai penyegel tubuh. Ini bukan sekadar mengusir jin, ini perang melawan Roro yang telah dijadikan bagian dari tubuh manusia, ujar Nyai Lara dengan mata terpejam.
Dan tubuh itu adalah anak kecil, dua anak yang tidak pernah memilih untuk menjadi wadah. Pukul 3 dini hari. Dengan udara menggigit tulang, mereka bertiga berjalan ke rumah Pak Warto. Di belakang mereka, sekitar 7 warga yang tersisa ikut membawa penerangan, serta 2 warga yang memegang keranda, kosong jika penyegelan gagal, dan harus dilakukan pengasingan fisik. Namun saat tiba, rumah keluarga Warto telah berubah. Tembok yang dulu bambu, kini dipenuhi lukisan arang anak-anak menggantung, menangis, merangkak, dan tertawa. Bau bangkai tercium samar dari dalam. Dan yang paling aneh, pohon randu di belakang rumah telah tumbuh 5 kali lipat dalam semalam. Daunnya berwarna kehitaman. Sumala dan Kumala telah duduk bersila di tengah rumah. Tak ada yang mengikat mereka. Mereka tidak melawan. Mereka bahkan tersenyum seperti menyambut tamu lama. Ustadz Damar mulai membaca iyat-iyat ruqyah masurat. Suara Kisura menggemuruh, mengiringi dengan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa Kawi. Sementara Nyai Lara membakar kemenyan khusus dari akar cemeti hutan. Awalnya, Sumala menutup mata, tapi saat bacaan sampai pada ayat Fa al kulli syai'in qadir, mereka membuka matanya bersamaan. Mata mereka kini berwarna putih seluruhnya. Tidak ada iris, tidak ada hitam, dan dari mulut Kumala keluarlah suara seorang pria dewasa. Kami sudah dibayar dengan darah. Kau tak bisa memulangkan kami tanpa Manisa. Ustaz Damar terus membaca. Suara semakin keras, lampu minyak padam sendiri. Lantai mulai berguncang. Retakan menyebar dari titik tempat kedua anak itu duduk. Lalu dinding rumah meledak sendiri keluar, seperti ada sesuatu besar yang hendak keluar dari tubuh Sumala dan Kumala. Dari retakan tanah, muncullah sosak-sosak anak kecil telanjang, berkulit kelabu, mata kosong. Tubuh mereka mengambang di udara. Mereka menangis, namun suara tangisan tidak keluar dari mulut, melainkan dari setiap pori-pori tubuh mereka. Tangisan itu mengaduk batin, seperti suara luka yang tak pernah sembuh. Kisura mencoba membungkus tubuh Kumala dengan tali ijuk, tapi saat menyentuhnya, tangannya melepuh dan terbakar. Roh itu sudah menyatu. Mereka bukan lagi jin yang bisa dikeluarkan. Mereka adalah bagian dari daging, teriak Nyai Lara. 3 warga yang ikut membantu tiba-tiba muntah darah dan roboh. Salah satunya tewas seketika, yang 2 lainnya mengigau. Tolong. Mereka memanggil nama anakku. Nyai Lara segera menyiram air dari mata air pertama ke tubuh Sumala. Anak itu menjerit. Suara jeritannya bukan satu suara, tapi campuran banyak suara dari mulut kecilnya, seperti ada puluhan suara. Anak menangis dari dalam tenggorokannya. Sumala meronta. Tubuhnya mengejang. Dari dadanya mulai keluar asap hitam yang membentuk kepala anak kecil. Matanya kosong, wajahnya hangus. Sosok itu melayang, menatap Ustadz Damar, lalu berkata, "Beri aku ibu, dan aku akan pergi." Embiok Sori tiba-tiba masuk ke ruangan dengan tubuh gemetar. Aku yang membiarkan mereka lahir. Aku yang menyimpan rahasia. Ambil aku, jangan anakku. Ia menjatuhkan diri di depan kedua anaknya dan menghantamkan kepala ke lantai. Darah mengucur dari pelipisnya. Dan seketika, roh yang keluar dari Sumala masuk ke tubuh Mbak Sari. Tubuh wanita itu kejang, namun kini wajahnya tersenyum lebar, tumbal diterima. Tapi masih ada satu yang belum lunas. Semua menoleh ke arah Pak Warto yang berdiri kaku di sudut ruangan. "Tidak, jangan. Aku hanya ingin anak. Aku hanya ingin garis keturunan." Nyai Lara berdiri. Suaranya tegas. "Maka balasannya adalah darahmu." Pak Warto menolak, tapi Sumala dan Kumala menatapnya, lalu berteriak bersamaan. Suara mereka menusuk, memecah gelas dan lampu di rumah itu. Pak Warto menjerit kesakitan.
Tubuhnya gemetar, perutnya menghitam. Lalu dari mulutnya keluar kepala ular besar, beracun, lidah bercabang. Ki Sura maju, menyayat tangan Pak Warto, dan menyentuhkan darahnya ke simbol penyegelan di lantai, lalu menyiramnya dengan air dari mata air terakhir. Tubuh Pak Warto terbakar, ia meraung. Namun perlahan-lahan, api itu berubah jadi kabut dan lenyap. Dan bersamaan dengan itu, Sumala dan Kumala roboh. 2 hari setelah kejadian itu, Desa Jimat kembali mendapat sinar matahari. Namun hanya 7 orang yang tersisa hidup dari malam penyegelan itu. Sumala dan Kumala masih hidup, tapi sejak malam itu, mereka tak pernah bicara lagi. Mereka tinggal di rumah pengasuhan yang didirikan di desa tetangga. Setiap malam, mereka hanya duduk di sudut ruangan, menggambar wajah anak-anak yang tak dikenal. Wajah-wajah yang penuh luka, mata kosong, dan senyum kecil. Apakah kutukan sudah hilang? Tidak ada yang tahu. Bahkan Ustadz Damar pun menghilang setelah peristiwa itu dikatakan pergi bertapa, atau mungkin lenyap bersama sisa roh yang belum sepenuhnya pulang. Namun, satu hal yang pasti, setiap tanggal 13 bulan Sura, di desa Jimat terdengar suara anak-anak bernyanyi dalam bahasa yang tak dikenal dari balik hutan Giriwatu dan di pohon randu yang dulu tumbuh di belakang rumah Pak Warto. Kadang muncul 2 bayangan kecil yang menari dalam kabut.